Selamat malam sahabat dunia kampus ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil uji statistik T ya pada regresi linier berganda. Oke, langsung aja ya. Kita buka ya ini contoh skripsi yang sudah jadi ya, yang apa namanya hasil uji T-nya sudah ada gitu ya. Ah, ini ya tabel regresinya ya. Di tabel regresi itu kan ada 3 hasil ya sebetulnya ya. Yang pertama ada determinasi ya, ini menunjukkan seberapa besar ya persentase pengaruh semua variabel ya terhadap Y-nya ya. Kalau di sini ya 90,7% ya, artinya sangat besar sekali gitu ya. Lalu berikutnya ada uji F ya. Uji F ini menjelaskan tentang seberapa apa namanya berpengaruh nggak semua variabel ya terhadap Y-nya ya. Kita fokus ke uji T-nya ya, sahabat dunia kampus ya. Oke, di sini kita sudah melihat ya tabel uji T ya. Artinya kita fokusnya penjelasannya hanya di T ya dan signifikansinya ya. Untuk collinearity statistik ini ke multicol ya, diabaikan aja ya. Untuk regresi yang dimasukkan ke persamaan regresi nanti yang ini yang B ya. Nah, ini kita bahasnya yang T, GT ya. Artinya perbandingan antara T ya dan signifikansi. Ya, di sini ya ada 5 variabel yang digunakan ya. Yang pertama ada KTI ya. KTI itu kecanggihan teknologi informasi ya. Lalu berikutnya DMP itu dukungan manajemen puncak, FPS itu formalisasi pengembangan sistem, KP terlibatan pengguna ya atau pemakai ya. Lalu PPP itu program pendidikan dan pelatihan. Ya, ini semua variabel ini ya pengaruhnya terhadap kinerja SIA, ya sistem informasi akuntansi. Artinya di hipotesis ya di bab 3 ya kalau kita lihat ya semua variabel X ini diduga ya berpengaruh positif terhadap KSIA ya, artinya terhadap kinerja SIA. Oke, kalau kita lihat hasil ya, yang pertama KTI ya, KTI itu kan kita fokus di T aja ya. Dia negatif 1,311 ya, dengan signifikansinya di atas 0,05 ya, yaitu 0,194. Artinya tidak berpengaruh ya. Mau seberapa besar ya nilai KTI-nya ya di T ya atau di B-nya itu ya tidak akan berpengaruh terhadap kinerja SIA. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang hipotesis ya, ada beberapa kemungkinan ya. Hasilnya ya hipotesis itu dia positif ya, baik di beta ya sama T ini ya, di B sama T ini biasanya sejalan ya. Positif artinya hipotesis positif, hasil positif ya. Kalau kita lihat di sini ya, di KT ini ya, kecanggihan teknologi informasi ya, hasilnya negatif ya. Seandainya signifikan ya, misalnya ya, ini negatif dan signifikan misalnya. Artinya dia berpengaruh gitu ya terhadap kinerja SIA ya. Cuma sekarang kita harus fokus ya juga ya tentang misalnya ketika kita menentukan arah ya, arah misalnya dengan apa? Taraf keyakinan misalnya ya 5% ya eh, mohon maaf 95% ya artinya 0,05 ya lalu kita di hipotesis menentukan arah ya kalau di sini ya di bab 3 ya hipotesis bunyi hipotesisnya begini ya kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ketika hasilnya negatif biarpun dia di sini apa namanya signifikan hipotesisnya tetap ditolak ya karena kita sudah menentukan arah dia positif hasilnya negatif artinya tetap tidak berpengaruh ya atau kemungkinan berikutnya misalnya ya di sini positif ya hasilnya positif hipotesis positif hasilnya juga positif misalnya ya lalu dia
signifikan. Nah, itu kan diterima ya. Artinya arahnya sesuai ya, udah gitu signifikansinya dapat ya. Ada kemungkinan lain misalnya KTI-nya positif ya, hipotesisnya hasilnya juga positif, tapi di sini tidak berpengaruh, ya pasti ditolak ya. Atau KTI hipotesisnya positif, hasilnya negatif, juga di sini tidak signifikan, ya artinya juga ditolak ya. Artinya semua kemungkinan itu dia ditolak ketika misalnya yang pertama dia tidak searah ya, hipotesisnya positif hasilnya negatif, biarpun di sini signifikansinya dapat ya, dia tetap ditolak ya. Lalu misalnya positif positif tapi tidak signifikan, ya pasti ditolak ya. Tapi kalau dia positif positif, hipotesis positif, hasilnya juga positif dan signifikan, itu baru diterima ya, karena kita sudah menentukan arah. Apalagi negatif tidak berpengaruh misalnya ya. Oke, itu ya kemungkinannya ya. Nah, misalnya yang pertama hipotesis positif, hasil positif signifikan, itu berarti diterima ya. Lalu hipotesisnya ya maksudnya. Hipotesisnya positif, hasilnya negatif misalnya ya, di sini ya negatif ya, dan signifikan misalnya ya, ya itu juga ditolak ya, tapi berpengaruh ya, artinya penjelasannya tetap berpengaruh. Lalu misalnya hipotesis positif tapi hasilnya negatif ya dan tidak berpengaruh, pasti ditolak ya. Artinya yang paling dekat itu dia itu searah atau tidak ya. Selain dari kondisi itu ditolak ya. Kalau dia searah positif positif dan signifikan, artinya hipotesis diterima. Tapi kalau hipotesisnya positif, hasilnya negatif dan signifikan, tetap ditolak, tapi tetap berpengaruh ya. Ini untuk situasi yang KTI ya. Lalu untuk DMP ya, ini tidak berpengaruh ya, karena biarpun hipotesis positif, hasilnya juga positif ya, tapi dia tidak signifikan ya, karena di atas 0,05 ya. Lalu EPS ya, formalisasi pengembangan sistem juga ya, hasilnya di T ya, termasuk di B-nya ini positif ya, hipotesisnya positif, dan di sini signifikan ya, karena lebih kecil dari 0,05 ya, sehingga hipotesisnya diterima. Sama kondisinya juga dengan di KP ya, juga diterima ya, karena signifikansinya di bawah 0,05, juga arahnya positif. Untuk P program pelatihan dan pendidikan ya ditolak karena signifikansinya lebih dari 0,05 ya. Artinya kalau kita lihat hasil ini hanya dua variabel yang diterima hipotesisnya ya. Itu ya penjelasan tentang kapan sih hipotesis itu diterima ya, kapan juga dia ditolak. Karena kita menentukan arah ya, artinya kalau nggak searah berarti ditolak ya, tapi tetap berpengaruh. Kecuali misalnya di hipotesis nggak menentukan arah, misalnya ya seperti di kasusnya ini misalnya ya, KP ya, keterlibatan pengguna. Ini kalau hasilnya negatif, ini kan ditolak ya, biarpun dia signifikan memenuhi syarat signifikansi 5% ya, karena arahnya berlawanan. Seandainya misalnya ya, kita di hipotesis tidak menentukan arah, misalnya keterlibatan pengguna berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Mau di sini negatif ya, di B dan di T-nya ini ya, mau dia positif, asal di sini signifikansinya diterima ya, di bawah 0,05 ya, berarti hipotesisnya diterima ya. Ini dilihat dari arah hipotesis yang kita tentukan. Oke, demikian ya penjelasan mengenai hasil uji T ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Silakan untuk di-subscribe ya jika memang video ini bermanfaat bagi sahabat dunia kampus. Terima kasih.